di Glubluk. Dan emang para vampir-vampir ini adalah sosok-sosok yang gak akan ragu-ragu. Peluru tinggal satu aja di-tap tuh barusan tuh sama Swaps kan. Membukakan tembakannya menuju ke arah BTR. Memancing atensi menuju ke arah dirinya. Yang of course emang udah terpancing dari tadi karena emang ada smoke, ada orang. Nungguin seorang Satarless, belum dibukakan tembakannya oleh Swaps. Justru rekan dari Satarless Nebula yang ditumbangkan karena Tony K mempunyai angle shot yang begitu manis. Tapi tiba-tiba saja pemain-pemain dari tim Vampire mereka berjatuhan. Hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja. Akankah dipush? Karena ada gangguan juga yang datang dari tim Void Donkey yang berada di belakang mereka. Ini dia Margales yang akan menuju ke arah pemain-pemain Vampire. Lontaran granat pertama menuju ke arah 2 pemain tersebut dan berhasil untuk menghengkangkan seorang Swaps. Dan akan di following up dengan granat-granat selanjutnya. Tapi ada granat yang sang menuju ke arah 2 pemain dari tim BTR. Tapi sangat disayangkan Satar tadi agak-agak sedikit telat untuk bisa tarik mundur sedikit. Ini susah sih sebenarnya posisi untuk Bigetron sendiri pun karena tidak ada obstacle yang mereka bisa maksimalkan. Adapun di sini jaraknya agak jauh dengan Vampire sehingga dari Vampire pun masih dapat waktu buat ngedelay. But here we go. Ini bakal seru banget. Close layer diam-diam dari belakang sudah mulai tancap gas untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Bigetron. Satarless sudah di take down. Satu lagi Federales begitu low. Ada di balik smoke dan selesai sudah untuk Bigetron by Vitality dipulangkan oleh Close layer. Third party is real dan kepala suku sudah memimpin teman-teman Close layers lainnya untuk bisa menggulung eliminasi lebih banyak lagi. Lihat 11 eliminations unstoppable for Close layers. Sergapan yang begitu mencakar pemain-pemain Close layers, tapi Boboho sendirian, dia lagi diiterin sama pemain muda ini. Axel tumbang tapi oh my god, di tangan seorang Red Face. Masih knockdown tapi dengan posisi dari Axel yang ternyata di steal oleh seorang Jimmy dari Celcom Digi Alliance yang memang masih ada atau masih tersisa 3 punggawa dari Celcom Digi Alliance berada di bagian selatan dari zona kita. Berada berdekat-dekatan dengan pemain-pemain Talon yang lainnya seperti yang kalian lihat di bagian drone camera view kita. Acul sendirian dia akan diinvestasikan untuk nyolek-nyolekin, noelin pemain-pemain Celcom Digi Alliance ini supaya nggak terlalu usil. Sementara waktu, Acul berhasil untuk mendapatkan 1 pemain dari Celcom Digi Alliance dalam keadaan tumbang atau knockdown dan berhasil untuk dieksekusi menjadi eliminasi poin. Tapi Zuxi pun juga mau beraksi dia. Bersamaan juga dengan Boboho di dalam satu shake. Yoru ambil satu tempat yang sangat-sangat menarik, very interesting. Tapi di sini dari Void Donkey masih menyisakan Potato dan juga Konslet diam-diam sudah mulai melontarkan granat menebar terornya dari bagian dalam atau lebih tepatnya dari bagian luar menuju ke arah Close layers. Close layers masih punya banyak sekali utilities tapi tidak dengan Void Donkey. Void Donkey pun terpressure dari bagian belakang. Ada Celcom Digi Alliance juga Konslet down. Menyisakan Potato last man standing. Red Face akan segera tarik mundur. Tidak mau mengambil resiko. Sementara Talon sudah mulai mengintai dari bagian kejauhan juga. Saling cross angle satu sama lain. Sudah mulai terlihat juga ada satu granat yang siap dimasak dari Olio. Dan ternyata Void Donkey pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena ada Celcom Digi Alliance. 2 tim Indonesia masih bertahan dengan 1 tim Malaysia yang masih ada. Ini adalah 3 tim yang sangat agresif, firepower tinggi. Ini pastinya akan menjadi show yang sangat menarik. Melihat stage 9, ini adalah last circle-nya. Ini adalah last minutes-nya. Setelah ini tidak akan ada lagi zona yang aman dan bahkan dari tempat Talon pun tidak aman sama sekali karena Acul sudah mulai di take down. Ada tembakan dari bagian kejauhan. Red Face terus mengendalikan area. Ada Talon di kiri, ada Celcom Digi Alliance di bagian kanan. Celcom Digi Alliance masih terus fokus menuju ke arah Talon. Tapi ini dia Red Face dengan lemparan satu granatnya. Diikuti dengan granat berikutnya. Begitu low Olio. Tidak sempat untuk melakukan healing sama sekali. Dan lemparan berikutnya yang masih membuat Celcom Digi Alliance pontang-panting. Setengah HP Baraja yang tergerus menuju ke arah seorang K-Look. Namun sekali lagi segi tegak bermuda ini akan kita saksikan aksi-aksi terakhir Celcom Digi Alliance. Sebenarnya dari tadi mata mereka punya pandangan yang begitu jelas menuju ke arah tim-tim yang lainnya. Bocil
akan menjadi urusan para tetua-tetua dari tim Claw Slayers ini, Zuxi dan juga Boboho. Namun Zuxi sudah tumbang, tapi dari Olio mempunyai angle shot yang begitu manis. Olio last man standing dari Celcom DG Alliance gak bisa kemana-mana karena Claw Slayers mencengkram dan juga mendapatkan winner chicken dinner. Winner chicken dinner yang akhirnya diamankan oleh Klaus. Sedari tadi kita tidak melihat mereka bermain yang maksimal, tapi tiba-tiba untuk di Miramar sangat banyak sekali eliminations yang mereka kumpulkan. Bahkan tadi juga kita tahu bagaimana Red Face dibiarkan berkreasi. Ya kan? Kita kayak ngelihat 3 yang lain tuh nge-support dia. Bahkan gue memantau Zuxi itu kayak sedikit menurunkan ego untuk bisa memberikan banyak sekali informasi kepada Red Face. Dan tadi memang kelihatan yang aktif banget kayak apa ya? Kesana kemari. Iya. Tentara. Maksud keluar dari barak. Apa tuh? Aktif. Kirain kan. Tapi emang sebenarnya kalau juga kalian bisa lihat di final blow ini aksi dari Red Face juga yang bisa Red Face, menutup game kelima kita, apalagi 9. Bang, udahan bang. itu kayaknya Elin satu tim dah bang. Menurut gua teh ya. Backgroundnya, kalau mereka membaca Alien Fit mereka bakal langsung nge-push, tapi ternyata Mango yang menahan pergerakan dari Ryan dan ditangkap oleh seorang Red Face. Ternyata Red Face siap untuk menjadi third party lagi. Kita melihat sebuah ritme yang sama kembali ditunjukkan oleh Claw Slayers. Tapi masalahnya dari Red Face pun knockdown. Ada E-Arena yang mengendalikan high groundnya. Ini membuat semua tim lagi berusaha lomba revive. Ini kayak kegencet banget sih posisi dari tim BTR. Depan mereka Roy, belakang mereka Claw, samping atas mereka E-Arena. Yang emang dari tadi udah punya angle shot menuju ke arah mereka, apalagi dibuka dengan lontaran granat mematikan dari Pepeng yang menyudahi perjalanan dari tim BTR. Dan ini adalah urusan antara 4 tim yang kalian bisa saksikan di mana udah diinisiasikan sebuah perang antara E-Arena dan juga Roy. Satu pemain tumbang, dilontarkan lagi satu granat, penyusul ini hanya bisa memberikan splash damage, tapi granat ketiga on point, keempat lebih on point lagi, menyudahi satu punggawa dari Roy, hanya meninggalkan last man standing mereka di bagian pinggiran zona. Udah kegencet banget, kehimpit banget posisi dari seorang Mango. Udah mulai tergelitik dengan adanya damage per second-nya yang dikeluarkan oleh Bluzon. Dibutuhkan tembakannya low HP dan Pepeng lah yang menyudahi perjalanan dari King Roy. Wah, Pepeng lagi jadi game changer nih. Udah 2 kali kita lihat aksi-aksi kecil tapi cukup nyata untuk Claw Slayers. Sementara itu, 2 tim Indonesia bertengger di top 3. Menarik di sini kita melihat dari E-Arena kembali deja vu dengan cara mereka untuk masuk ke dalam zona. Udah pernah kita lihat seperti ini juga ritme-ritmenya. Posisi menentukan prestasi, tapi ada kemungkinan bisa dibantahkan dengan beberapa keblunderan yang mungkin terjadi untuk E-Arena. Tapi sejauh ini kita melihat di bagian minimap, kayaknya nggak ada yang mau sampai offside. Semuanya nahan, terlebih untuk Point Donkey. Nah, mereka tidak mau melakukan kesalahan lagi pastinya, dan ternyata Joker dapatkan seorang Pepeng di bagian kiri. Sudah ada penculikan yang dilakukan, delay terjadi, Zuxi harus menyelamatkan seorang Pepeng. Dan Joker, salah satu nama yang mengerikan, salah satu nama yang ada di season-season lalu, membawa tim NKT sudah mulai mendekat, mau menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai, memancing keadaan, memancing Claw Slayers untuk membuka badannya. Tapi Claw Slayers tidak terpancing, mereka cukup disiplin. Mereka akan seperti biasa, kita tahu Claw Slayers respect lawan lah, itu yang selalu mereka lakukan di late game. Split 3-1 juga yang dilakukan oleh Claw. Kali ini Boboho diutus, diinvestasikan menuju ke arah bagian-bagian selatan, lebih fokus melihat pergerakan dari tim Voin Donkey di seberang mereka. Dan ini adalah cerita apakah Claw Slayers bisa mendapatkan back-to-back winner chicken dinner, atau ini adalah menjadi PNSL South E Arena, atau justru Voin Donkey
yang tidak mempunyai advantage atas mana mereka atau pemain mereka dibandingkan dengan dua tim yang lainnya bisa mendapatkan WWCD tersebut karena memang sudah dibukakan satu knockdown menuju ke arah tim Close Layers. Tapi masalahnya jaraknya terlampau jauh sehingga tidak bisa untuk di end. Tapi masalahnya dari tim E-Arena, mereka mau cari Ribuk. Pepeng, low HP dia, terpukul mundur terlebih dahulu. Zeta melihat adanya satu kepala yang nongol tiba-tiba saja. Kepala tersebut milik Boboho tapi masih bisa tarik mundur terlebih dahulu. Tapi masalahnya Rezak berhasil untuk nge-end Red Face karena emang udah ada tick atau damage per second dari adanya Blue Zone. Blue Zone memaksakan keadaan, Close Layers harus bergerak now or never. Ini udah nggak bisa ditahan-tahan lagi. Zuxi mengambil area lerengan-lerengan kecil dan ternyata dari Zuxi dengan tembakannya bisa mendapatkan seorang Reza. Potato juga didapatkan. Satu persatu sudah mulai di absen Voin Dangki. Keadaan tidak baik-baik saja. Zeta pun tertangkap. And here we go, the last dance antara Close Layers dan juga E-Arena. Ini adalah dua tim yang mengerikan dan di mana Zuxi kepala Suku connection. Oh my god, tembakan terakhir dari kepala Suku mendapatkan kembali satu pemainnya. Terabsen sudah, last man standing, kepala Suku. Ini adalah pembuktian bahwa Zuxi masih matang. Ada Turnike di atas sana melemparkan granat siap-siap saja tapi langsung ditabrak. Close Layers on E-Arena. Close Layers back to back. Winner chicken dinner and this is amazing. Ha! Lemes bang! What is happening? Apa sih? Apa yang lemes tuh Pepeng tuh? Oh gila, Lemes re! Apa tuh? itu namanya decision juara dunia. Beda kelas. Mahal, King, mahal. Jurdun nih, Jurdun. Mahal. Lu bayangin, di saat orang nggak berani buat nge-push orang yang musuh yang lagi masak granat, dia push. Zuxi push. Dia tahu bagaimana caranya menghadapi situasi dan juga kondisi seperti itu. Gila. Karena kalau dia stay, of course dia bakalan kemakan sama granat. Gila. Terus Blue Zone juga udah gerak. Jadi kayak ya udah maju aja lah, rush aja lah. Ngapain? Nah kita lihat di final blow-nya kali ini bagaimana step by step yang dilakukan oleh Zuxi versus Turnike. Gila. Tembus banget. Nih. Diambil angle kanan, cuy. Kiri, Kanan apa kiri dah pokoknya miring. kirinya Zuxi. Kirinya kanannya Zuxi, kanannya Turnike. Ya itu dia. Mereng, ngambil merek. Wah. Di saat Red Face tadi udah pulang ya. Tadi kalau nggak salah Red Face duluan. Iya Red Face duluan diculik. Disitulah Zuxi menyala bosku. Menyala kepala suku.